Pulau Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau yang terletak di timur Indonesia ini terbagi menjadi dua wilayah. Bagian barat Pulau Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sementara itu di bagian timur merupakan wilayah Papua Nugini. Terbaginya Pulau Papua ke dalam dua wilayah memiliki sejarah yang panjang. Sejarah ini dimulai ketika bangsa Eropa mulai melakukan kolonialisme ke berbagai belahan dunia. Seperti inilah ceritanya. Di abad ke-16, Pulau Papua bagi bangsa Eropa merupakan sebuah daratan yang asing dan penuh misteri. Dua pelaut asal Portugis bernama Dabru dan Serrano merupakan orang Eropa pertama yang mengabarkan adanya sebuah pulau besar di sebelah timur Kepulauan Maluku. Pada 1521, pulau besar itu kemudian diberi nama Papua oleh seorang penjelajah Italia bernama Antonio Pigafetta. Ia ketika itu tengah melakukan pelayaran ke Hindia bersama penjelajah Portugis bernama Ferdinand Magellan. Di bulan Juni tahun 1545, seorang pelaut Spanyol bernama Ortiz de Retes menginjakan kaki di Pulau Papua. Ia cukup beruntung karena bisa bertemu dengan penduduk asli Pulau Papua. Dalam pandangan Ortiz, penduduk asli Papua memiliki ciri fisik yang mirip dengan orang-orang Guinea di Afrika. Atas dasar hal itu, Ortiz menyebut Pulau Papua sebagai Nueva Guinea atau dalam bahasa Belanda disebut New Guinea. Nama itu kemudian menjadi nama yang paling dikenal selama berabad-abad. Selama ratusan tak ada catatan penting dari penjelajah Eropa mengenai Pulau Papua. Daratan yang luas itu terus menjadi misteri hingga pada 1623. Seorang pelaut Belanda, Kapten Johan Cartens, membuat catatan yang menarik mengenai Pulau Papua. Dalam catatan itu disebutkan, Cartens yang tengah berlayar di Laut Arafuru melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi di Pulau Papua. Cartens melihat ada salju yang menyelimuti beberapa bagian gunung itu. Catatan yang ditulis oleh Cartens sulit dipercaya oleh orang-orang ketika itu, sebab bagaimana mungkin ada salju di daerah Khatulistiwa. Gunung yang dilihat Cartens adalah pegunungan Jayawijaya yang ada di Papua Tengah. Pada 1768, seorang penjelajah asal Perancis Louis Antoine de Bougainville menyusuri laut di pesisir Pulau Papua. Dari apa yang Louis saksikan di atas kapalnya, ia melihat pesisir Papua merupakan daratan rendah yang dipenuhi rawa-rawa. Louis juga menyaksikan bahwa Pulau Papua memiliki gunung-gunung yang tinggi. Salah satu gunung yang ia lihat kemudian ia namakan Gunung Sikluk. Sejak tahun 1600-an, Belanda melalui VOC sebenarnya sudah menginjakan kaki di Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di Ambon, Maluku. Bahkan pada tahun 1610, VOC menjadikan Ambon sebagai pusat aktivitas dagang mereka. Namun VOC ketika itu tak tertarik untuk melakukan eksplorasi ke Pulau Papua. Belanda mulai menaruh perhatian pada Pulau Papua pada tahun 1800-an. Hal ini bermula ketika ada negara Eropa lain yang masuk ke pulau itu, salah satunya Inggris. Inggris masuk ke Papua pada tahun 1793 di bawah pimpinan Kapten John Hayes. Mereka kemudian mendirikan pemukiman di Manokwari. Tak hanya itu saja, Kapten John Hayes dan pasukannya juga membangun benteng Fort Coronation. Orang-orang Inggris membangun benteng itu untuk melindungi diri dari serangan Belanda dan penduduk lokal. Keberadaan Inggris di Manokwari hanya sampai tahun 1795 saja. Perginya Inggris dari Manokwari disebabkan oleh serangan penyakit malaria. Belanda yang tak ingin Pulau Papua jatuh ke tangan negara lain kemudian mendirikan benteng Fort Dobus di Teluk Triton pada tahun 1828. Benteng itu kemudian diresmikan pada 24 Agustus 1828. Benteng itu tak berdiri lama, bukan karena serangan musuh melainkan Belanda sendiri yang membongkarnya. Belanda ternyata mengalami apa yang Inggris alami. Benteng itu diserang oleh wabah penyakit. Pembongkaran itu dilakukan pada 6 Desember 1835. Setelah benteng dibongkar, Belanda hanya melakukan patroli kapal perang di perairan Papua. Selain itu, Belanda juga menaruh patok-patok di pesisir Papua.
Sekitar tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mengirim kapal Sirsa ke Teluk Dore untuk menempatkan lambang negara. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa wilayah Papua berada di bawah kekuasaan Belanda. Sementara itu di bagian tenggara Pulau Papua, pada 1884 Inggris mengirim Kapten John Strachan ke wilayah Port Moresby untuk mengibarkan bendera Union Jack. Wilayah yang terletak tenggara Pulau Papua ini kemudian diklaim Inggris sebagai bagian dari koloninya. Wilayah itu kemudian diberi nama British New Guinea. Di tahun yang sama, Jerman menduduki wilayah timur laut Pulau Papua. Wilayah itu kemudian mereka beri nama Deutsche New Guinea. Manuver yang dilakukan oleh Inggris dan Jerman ini membuat Belanda semakin menaruh perhatian pada Papua. Pada tahun 1884, Belanda mengeluarkan buku sejarah berjudul Nederland, New Guinea and the Papu's Eilanden. Melalui buku itu, Belanda mengklaim bahwa mereka telah berkuasa di Papua saat mereka bekerja sama dengan Kesultanan Tidore. Pada 1895, Belanda mengadakan perundingan untuk menentukan batas wilayah koloni mereka di Papua. Perundingan itu kemudian menghasilkan perjanjian bahwa wilayah barat Pulau Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Di bagian timur menjadi daerah kekuasaan Inggris. Sementara itu timur laut Pulau Papua masih menjadi milik Jerman. Pada tahun 1902, Inggris menyerahkan otoritas British New Guinea di bawah persemakmuran Australia. Perang Dunia Pertama yang meletus pada 1914 membuat Jerman kehilangan daerah koloninya. Jerman yang kalah dalam perang terpaksa harus menyerahkan wilayah koloninya melalui perjanjian Versailles pada tahun 1919. Wilayah koloni Jerman di timur laut Pulau Papua kemudian diserahkan kepada Australia. Pada tahun 1975, wilayah timur Papua yang berada di bawah kekuasaan Australia mendapat kemerdekaan. Negara baru dengan nama Papua Nugini resmi lahir pada 16 September 1975. Sementara itu, wilayah barat Pulau Papua mengalami dinamika yang cukup pelik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Papua tidak serta-merta langsung menjadi bagian Indonesia. Belanda terus mempertahankan wilayah itu sebagai daerah kekuasaannya. Setelah menjalani berbagai perundingan dan kontak senjata, Papua resmi menjadi bagian Indonesia pada tahun 1960-an. Pada 1969 diadakan referendum atau penentuan pendapat rakyat. Hasil referendum itu kemudian disetujui dalam sidang umum PBB pada 19 Desember 1969. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!